Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Di pagi yang masih dingin ini ya, kita seperti biasanya dalam ngobrol-ngobrol santai yang kita kemas sebagai mampir ngombe ya. Pagi masih dingin juga ya. Matahari sudah mulai muncul tapi dinginnya masih belum hilang ya. Tajuk pagi ini kita coba mendiskusikan tentang hakikat persaudaraan ya, hakikat persaudaraan. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa untuk saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit aman soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada. Terima kasih matur numbah nuwun atas anti skip, anti dulun, dan semoga mengambil peran serta untuk men-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Dan tak lupa juga matur numbah nuwun atas kebaikan doanya, semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Ya, akhir-akhir ini sepertinya akan menjadi kulminasinya nanti adalah tanggal 11 ya. Begitu setidaknya info yang kita terima lewat media-media sosial yang ada ya. Tanggal 11 ini tanggal 10 ya tuh. Berarti insya Allah besok tanggal 11 ya, hari Isnin. Saudara-saudara kita, adik-adik kita, mas-mas kita, mbak-mbak kita, putri-putra kita ya, yang kebetulan mereka sedang mengenyam pendidikan atau yang biasa disebut mahasiswa ya, sedang melakukan demo ya, dan kita telah sepakat mengambil demokrasi sebagai sistem tata kelola negara kita, sehingga demo itu ya sesuatu yang halal, artinya itu sah, itu boleh-boleh saja, silahkan saja ya. Dia tidak menjadi sebuah barang haram. Demo itu dalam sebuah negara yang telah mengambil demokrasi sebagai sistem tata kelola negaranya. Kalau untuk sistem-sistem yang lain boleh jadi demo itu haram ya, boleh jadi begitu. Tapi untuk demokrasi itu tidak, itu sesuatu yang halal. Sehingga dengan demikian ya biasa-biasa saja demo kok, nggak usah terlalu dianggap sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi yang mendemo dan yang didemo dan yang menjaga jalannya demo itu harus menganggap itu sesuatu yang biasa dalam dunia demokrasi, itu biasa. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu itu menganggap yang gimana-gimana gitu. Ya karena kita sudah sepakat kan bahwa negara kita itu mengambil sistem demokrasi. Ya demo itu harus kita terima gitu ya. Oke. Itu introduction-nya, tapi substansinya aku akan bicarakan sebuah kisah. Jadi gini kisahnya. Dahulu kala ya, dikisahkan seorang sahabat sedang sakaratul maut dan seluruh fisiknya tertembus dengan panah dan tersayat oleh pedang, karena itu baru selesai peperangan ya. Dia itu sedang merintih atas kesakitan yang dia derita dan ya sudah sakaratul maut lah gitu, sambil menggenggam bekal minumnya, air minumnya ya. Tiba-tiba dia mendengar saudaranya yang lain juga begitu dan minta minum, kehausan ya. Memang orang sakaratul maut itu haus. Aku 2 kali ya mendampingi bapak dan mamaku menjelang sakaratul maut itu haus ya. Jadi minta minum gitu.
Maka si sahabat ini mendekati sahabatnya yang sedang kehausan dan sedang sakaratul maut dan coba untuk ditolong semaksimal dia bisa menolong karena dia sendiri dalam keadaan yang nggak jauh beda sebetulnya. Dan akhirnya diberi minumlah sahabatnya ini. Ya. Dan tidak lama kemudian meninggal. Ya. Begitu juga dia mendengar lagi sahabatnya yang seperti tadi, ya, kehausan, dan dia menolong dengan memberikan bekal minum yang dia punya seperti sahabatnya yang telah meninggal tadi, ya. Dan akhirnya meninggal juga. Sampai akhirnya dia sendiri meninggal. Dalam keadaan belum sempat meminum air yang dia miliki. Jadi bekal minum dia itu belum dia minum. Dia sudah bagikan ke dua sahabatnya. Dan meninggal semua dan akhirnya dia sendiri meninggal. Ya, cerita di atas itu menggambarkan persaudaraan, ya, persaudaraan yang hakiki, ya, dan pada akhirnya mengorbankan dirinya sendiri juga belum minum padahal. Ya. Jadi kalau kita misalkan ketemu teman lama, ya, terus teman lama itu ya meneraktir kita gitulah, ya. Aku sukanya menu warung Padang, ya. Mungkin diajak makan ke warung Padang. Itu jangan kamu anggap temanmu itu berlebih loh, ya. Enggak. Bisa jadi dia sama dengan kita, dia sebetulnya dalam keadaan kekurangan atau boleh jadi lebih kurang dari kita. Jadi jangan kamu anggap setiap temanmu yang bertemu dengan kamu lalu dia mengajak kamu makan atau sekedar minum-minum di ya warung kopi, terus kamu anggap dia dalam kondisi yang lebih mapan dalam zona kenyamanan dibanding kamu. Belum tentu loh, belum tentu. Tapi mengapa dia melakukan itu? Ya, karena dia menghargai nilai sebuah persaudaraan. Gitu loh. Dia menghargai nilai sebuah persaudaraan itu. Di sana sebetulnya substansinya. Bukan berarti dia secara ekonomi lebih mapan, lebih nyaman dari zona yang kamu alami. Belum tentu. Ya. Bisa jadi dia separah kamu atau lebih parah dari kamu. Cuman karena dia memandang begitu sakralnya nilai sebuah persahabatan, maka dia melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk sahabatnya ya dengan cara ya mungkin mentraktir ke warung Padang atau sekedar minum kopi di pinggir jalan. Ya, jadi jangan nanti kamu ketemu teman lamamu atau temanmu yang lain terus kamu diajak ke rumah makan Padang atau ke warung kopi terus kamu anggap dia lebih mapan dari kamu, belum tentu. Ya, jadi harus dipahami bahwa dia menghormati kamu dalam ikatan persahabatan yang itu sakral. Itu maksudnya. Ya, oke. Cerita-cerita yang aku sampaikan tadi, di mana seorang sahabat mengorbankan dirinya sendiri demi menolong sahabatnya yang lain atau saudaranya yang lain, itu sepertinya kalau kita lihat dalam keadaan kekinian itu hanya ya, ya, ya hanya dalam sebuah dongeng saja, ya. Sepertinya itu hanya menggambarkan itu dongeng. Itu hanya cerita-cerita penghibur saja, ya. Karena dalam kehidupan sosial sekarang ini cerita tersebut ya itu sangat sulit ditemukan. Bagaimana seseorang menjaga kehidupan saudaranya dan mengorbankan kehidupannya sendiri. Itu jarang, ya. Kondisi sekarang itu berbalik 180 derajat malahan. Di mana kebanyakan orang mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Jadi dia rela membunuh kehidupan saudaranya untuk kehidupannya sendiri. Ada kan begitu sekarang. Sendiri itu bisa dirinya sendiri, bisa kelompoknya sendiri, bisa golongannya sendiri yang kita sebut dengan istilah populer itu oligarki. Ya, oligarki. Ya. Persaudaraan hanya khayalan, ya.
semu dan hanya di bibir saja sebatas slogan-slogan biasa saja, ya. Jauh dari makna persaudaraan yang sebenarnya, ya. Kita sudah teramat sangat pantas untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita tidak malu, ya, hanya untuk kepentingan duniawi yang sesaat. Itu kan ujung-ujungnya perkara rebutan duniawi aja itu. Entah itu harta, tahta, ya, jabatan kalau kita sekarang. Itu kan hal-hal yang remeh-temeh sih, sampah. Yang kita kemarin sudah kaji dalam Supistik kemarin bahwa kenapa mati-matian mencari yang tidak dibawa mati. Ya, itu kepentingan sesaat, ya. Entah itu yang namanya politik, ya, kepentingan kerja, kepentingan tugas, kepentingan bisnis, kepentingan organisasi, segala macam lah. Dia sampai relanya mengorbankan persaudaraan yang hakiki, ya, yang itu seharusnya dia jaga. Dia menganggap bahwa saudaranya itu juga harus dijaga kehidupannya, bukan dia membunuh kehidupan saudaranya untuk kehidupan dirinya sendiri, bukan begitu, ya. Sehingga kita rasakan sudah tidak ada lagi ikatan persaudaraan yang hakiki dan ikatan batin, ya, yang mengikat, dan tidak terjadi persinggungan batin yang ikut merasakan, ya, yang senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Bukan sebaliknya, justru susah melihat saudaranya senang dan senang melihat saudaranya susah. Itu kan jadi repot, ya. Jadi kaidah norma tidak dihiraukan lagi, ya. Kepentingan pribadi, kepentingan politik, ya, yang sekarang cenderung disebut oligarki, ya. Kepentingan pejabat, kelompoknya, partainya, aduh sembarang kali, ya. Itu terakumulasi menjadi ego, ya. Dan tidak mau menghiraukan saudaranya. Kalau dalam falsafah Jawa kan aku pernah singgung, seharusnya kita itu dalam berbangsa dan bernegara itu merasa kita satu saudara. Ya, yang namanya satu saudara itu dalam falsafah Jawa dikemas dalam pesan yang sangat luhur, teko lorone ning ora teko patine. Gitu, ya. Jadi seberapapun ketidaksukaannya terhadap saudaranya, dia tetap menganggap dia saudaranya dan dia tidak menghendaki kematian saudaranya untuk kehidupannya sendiri. Entah itu kematian ekonominya, kematian masa depannya, kematian politiknya, kematian bisnisnya, bahkan kematian secara maknawi mati, benar-benar dibikin mati, itu harusnya dihilangkan jauh-jauh. Ya. Ya. Hilangkan jauh-jauh. Dan saat ini kita doakan, ya, karena kita tahu perubahan-perubahan itu ada di tangan anak muda. Anak muda itu adalah agent of change, ya, agen perubahan. Perubahan itu selalu dilakukan oleh anak-anak muda, ya. Untuk konteks ini kita sebut para mahasiswa. Dia bisa sebagai adik kita, sebagai mas kita, sebagai mbak kita, atau bahkan sebagai putra-putri kita yang sekarang sedang berdemo, ya. Kenapa berdemo? Tentunya ada sesuatu yang dituntut, kan. Sebetulnya demo itu tidak akan terjadi, ya sudah diterima saja, biasa saja gitu loh. Itu toh saudara kita, yang didemo saudaranya, yang mendemo saudaranya, yang menjaga demo ya saudaranya. Kita terikat dalam saudara sebangsa dan setanah air. Coba kalau misalkan ada demo, oh ya mari-mari, tanggal berapa, jam berapa, berapa perwakilannya, karena kondisinya terbatas mungkin bisa dibatasi, masing-masing dari kalian berapa. Oke, kita ketemu di sini, kita ngobrol di sini, kita bicarakan baik-baik. Ini adalah rumah kita, Indonesia ini rumah kita. Mari kita bicarakan baik-baik. Enak, kan? Dan itu akan menjadi catatan sejarah. Oh, bangsa Indonesia itu telah berdemokrasi secara dewasa, bukan secara kekanak-kanakan. Itu kan menjadi bagus sehingga kita menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Maka seperti tadi yang aku bilang, dalam dunia demokrasi, karena kita sudah terlanjur memilih sepakat demokrasi, demo itu bukan anak haram, itu anak halal itu. Biasa saja, ya. Kita harus menganggap harus ada ikatan saudara di antara kita, bahwa yang mendemo, yang didemo, yang menjaga demo itu sama-sama terikat tali persaudaraan sebangsa dan setanah air.
Kalau orang Jawa bilang seperti tadi, tego lorone neng ora tego patine. Yang namanya mendemo pasti ada sesuatu yang mampet, yang nggak bisa didiskusikan. Ya sudah, temuin saja. Kita ngobrol enak, ya dengan cara yang tadi tentunya yang berdemo juga harus tahu nggak mungkin semuanya hadir karena tempatnya tidak cukup. Berapa utusannya, ya diwakilkan. Oke, siapa-siapa yang diutus, ayo jam berapa, di mana, sambil buka puasa karena ini sekarang momennya puasa, kan asik gitu. Terus gampangnya gini loh, enaknya diatur ya apa gini negara gitu. Atau enaknya negara kita ini kita atur bagaimana. Subhanallah, kalau itu ketemu indah deh. Karena kedukaan dan kesukaan itu kalau kita hadapi bersama itu menjadi sesuatu yang tidak memberatkan. Jangan yang dianya suka-suka, yang sininya menderita, ya jadi kacau. Ya. Jadi mari kita membangun persaudaraan berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Karena pesan Kanjeng Nabi dalam hadisnya, tidak dianggap orang beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu hadis. Ya. Jadi kita harus mencintai saudara kita seperti mencintai saudaranya sendiri. Ayo kita aktualisasikan. Ya. Supaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi baik, ya. Dan kita sama-sama berdoa, ya, semoga sama-sama baik, ya. Yang mendemo juga baik melakukannya, yang didemo juga baik menerimanya, yang mengawal demo juga baik mengawalnya, sehingga semuanya berjalan dalam kebaikan, mencari meeting point, titik temu. Bagaimana enaknya kita atur negara ini, semoga itu semua dapat tercapai dalam kebaikan. Oke, di sini dulu ngobrol pagi kita dalam bingkai mampir ngombe, ya. Untuk yang tapi ini akhir pekan, apakah ada yang mau jalan-jalan karena suasananya puasa? Ya, kalau yang sedang mengais rezeki semoga mendapatkan rezeki yang barokah, dan doa terakhir semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan sampai ketemu nanti di kajian utama jam 5 petang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat selalu, barokah selalu, banyak rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin.